Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam sejahtera bagi kita semua. salam nama budaya. Halo semuanya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruni Muda Tia Marcelina Simanjuntak dengan nomor induk Taruni 160-320-100-23. Absen 23 dari Prodi TNU 28 dan rekan saya. Saya Taruna Muda Imadi Okta Dwipayana, nomor induk Taruna 160-320-111-0011, nomor absen 11, Prodi TNU 28. Di video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa materi kami dari mata pelajaran Fisika Teknik. Materi kami antara lain: Pertama ada resistor, kedua kapasitor, 3. Rangkaian RC, dan yang terakhir rangkaian RLC. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai resistor. Apa itu resistor? Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu, yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya. Resistor atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan hambatan atau tahanan, dan biasanya disingkat dengan huruf R. Satuan hambatan atau resistansi resistor adalah ohm. Sebutan ohm ini diambil dari nama penemunya, yaitu George Simon Ohm, yang juga merupakan seorang fisikawan Jerman. Untuk merangkai resistor terdapat beberapa cara. Pertama yaitu rangkaian resistor seri, di mana dua buah resistor atau lebih disusun secara berurutan atau berderet. Dua buah resistor apabila dirangkai secara seri, maka nilai hambatannya akan bertambah. Sesuai dengan rumus berikut, di mana hambatan total merupakan penjumlahan dari nilai-nilai resistor yang ada. Berikut merupakan contoh perhitungannya, di mana terdapat 4 buah resistor yang dirangkai secara seri dan masing-masing resistor tersebut bernilai 10 ohm. Dengan rumus yang ada, hambatan total dari rangkaian ini merupakan R1 tambah R2 tambah R3 ditambah R4, di mana 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 merupakan 40. Jadi keseluruhan hambatan dari rangkaian seri ini adalah 40 ohm. Selain rangkaian seri, resistor dapat dirangkai secara paralel, di mana dua buah resistor atau lebih disusun secara sejajar seperti anak tangga atau disebut dengan paralel. Dua buah resistor atau lebih apabila dirangkai secara paralel, maka nilai hambatannya akan berkurang. Untuk perhitungan paralel, terdapat rumus sebagai berikut, di mana 1 per R total merupakan penjumlahan dari 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3 sampai semua resistor terhitung. Berikut merupakan contoh perhitungannya, di mana terdapat 4 resistor yang dirangkai secara paralel dan masing-masing resistor bernilai 10 ohm. Dengan rumus tadi, kita dapat menghitung sebagai berikut dengan nilai keseluruhan hambatan menjadi 2,5 ohm. Terdapat juga rangkaian resistor campuran, atau gabungan antara rangkaian seri resistor dan rangkaian paralel resistor. Dan untuk menghitung nilai hambatan totalnya adalah dengan cara menggabungkan dua rumus di atas, yaitu rumus rangkaian seri dan rumus rangkaian paralel. Berikut terdapat contoh perhitungannya, di mana kita bisa lihat R1 dan R2 merupakan rangkaian paralel dan kita harus menghitungnya terlebih dahulu, di mana kita akan mendapatkan hambatan paralel merupakan 5 ohm. Setelah kita mendapatkan 5 ohm, kita dapat menghitungnya secara seri dengan R3, di mana kita akan menjumlahkan 5 dan 20 hingga mendapatkan hambatan total sejumlah 25 ohm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kapasitor. Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari dua plat konduktor yang dipasang berdekatan satu sama lain, tapi tidak sampai bersentuhan. Benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu yang relatif ini, satuannya adalah farad. Variasi nilai farad sangatlah besar, mulai dari beberapa picofarad sampai dengan ribuan mikrofarad. Yang dimaksud dengan kapasitansi dalam elektronika adalah ukuran kemampuan suatu komponen atau dalam hal ini adalah kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Kapasitor pun memiliki berbagai cara rangkaiannya,
Pertama, terdapat rangkaian kapasitor paralel, di mana dua buah atau lebih kapasitor disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan menggunakan rumus berikut, di mana kapasitor total merupakan penjumlahan dari nilai kapasitor-kapasitor yang ada. Berikut contoh perhitungannya, di mana terdapat 3 kapasitor yang dipasang secara paralel, di mana satu buah bernilai 1000 pikofarad dan 2 buah kapasitor bernilai 750 farad. Maka kapasitor totalnya merupakan C1 ditambah C2 ditambah C3, yaitu 2500 pikofarad. Selanjutnya terdapat rangkaian kapasitor seri. Rangkaian ini terdiri dari 2 buah atau lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Perhitungan rangkaian seri untuk kapasitor ini lebih rumit, yaitu dengan rumus berikut. 1 per kapasitor total sama dengan 1 per kapasitor 1 ditambah dengan kapasitor-kapasitor lainnya. Berikut merupakan contoh perhitungannya, di mana terdapat 2 kapasitor yang dipasang secara seri dengan masing-masing nilai 1000, hingga kita dapat menggunakan rumus seperti berikut dan mendapatkan kapasitansi total yaitu 500 pikofarad. Terdapat juga rangkaian kapasitor secara campuran, di mana nilai kapasitansi penggantinya terdiri dari kapasitansi seri dan kapasitansi paralel harus dihitung dengan cara menghitung salah satu rangkaian terlebih dahulu. Berikut merupakan contoh perhitungannya, di mana terdapat 3 buah kapasitor, di mana C1 dan C2 dihubungkan secara seri, dan mereka berdua dihubungkan secara paralel dengan C3. Pertama, kita harus menghitung yang seri terlebih dahulu, yaitu C1 dan C2, hingga kita mendapatkan kapasitor seri yaitu 33,3 mikrofarad. Lalu, setelah kita mendapatkan kapasitor seri, kita dapat menghitung secara paralel dengan C3, di mana 33,3 tersebut kita tambahkan dengan 100 mikrofarad hingga mendapatkan 133,3 mikrofarad. Selanjutnya, mengenai rangkaian RC akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya Taruna Muda Imadi Oktar Dwi Payana. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian RC dan rangkaian RLC. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rangkaian RC atau rangkaian resistor kapasitor. Apa sih itu rangkaian RC? Rangkaian RC atau kepanjangan dari resistor kapasitor sering dikenal dengan istilah RC filter atau RC network, adalah rangkaian listrik yang tersusun dari resistor dan kapasitor. Rangkaian RC order 1 atau first order tersusun dari satu resistor dan satu kapasitor, yang merupakan rangkaian RC paling sederhana. Rangkaian RC dapat digunakan untuk menyaring atau memfilter sinyal dengan cara menahan atau blocking frekuensi sinyal tertentu dan meneruskan atau mempassing sinyal yang lainnya. Terdapat 4 macam filter RC, diantaranya yang pertama ada high pass filter, yang kedua ada low pass filter, yang ketiga ada band pass filter, dan yang keempat ada band stop filter. Rangkaian RC terdapat 2 jenis, yang pertama ada rangkaian RC seri, dan yang kedua ada rangkaian RC paralel. Yang pertama ada rangkaian RC seri. Sifat rangkaian seri dari sebuah resistor dan sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sinusoida adalah terjadinya pembagian tegangan secara vektoris. Arus yang disimbolkan dengan I yang mengalir pada hubungan seri adalah sama besar. Arus mendahului terhadap tegangan pada kapasitor. Tidak terjadi perbedaan fase antara tegangan jatuh pada resistor dan arus. Gambar di samping memperlihatkan rangkaian seri RC dan hubungan arus, tegangan resistor dan tegangan kapasitor secara vektoris. Yang kedua yaitu ada rangkaian RC paralel. Sifat dari rangkaian paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber atau yang disimbolkan dengan I menjadi 2, yaitu arus yang menuju kapasitor dan arus yang menuju resistor, sedangkan tegangan jatuh pada kapasitor dan resistor sama besar dengan sumber tegangan. Gambar di samping memperlihatkan hubungan arus secara vektoris pada rangkaian RC paralel. Contoh cara kerja rangkaian RC. Kapasitor dan resistor sering dijumpai bersama-sama dalam suatu rangkaian. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah contoh sederhana rangkaian RC. Jika saklar yang disimbolkan dengan S ditutup, arus segera mulai mengalir ke dalam rangkaian, dan pada kapasitor yang disimbolkan dengan C mulai terkumpul sejumlah muatan.
selama muatan terkumpul pada kapasitor, arus dari sumber menurun hingga tegangan kapasitor yang disimbolkan dengan V sama dengan gaya gerak listrik sumber atau yang disimbolkan dengan E. Dan selanjutnya tidak ada arus yang mengalir. Muatan pada kapasitor atau C naik secara bertahap. Impedansi dalam rangkaian seri. Dalam rangkaian RC, sifat perlawanan listrik diberikan oleh resistor dan kapasitor. Karena perbedaan fase antara tegangan resistor dan kapasitor, maka perlawanan total yang diberikan oleh kedua komponen tersebut tidak bisa dijumlahkan secara langsung, melainkan harus ditambahkan secara vektor. Perlawanan total atau disebut impedansi Z merupakan resultan antara R dan XC yang besarnya adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah X kuadrat C sama dengan akar R kuadrat ditambah 1 per omega C kuadrat. Untuk lebih memahami tentang rangkaian RC, saya akan memberikan satu buah contoh soal. Rangkaian seri RC terdiri dari R sama dengan 30 ohmega dan C sama dengan 10 mikrofarad dipasang pada tegangan 200 volt, 2500 watt per S. Maka impedansi rangkaiannya adalah diketahui omega sama dengan 2500 watt per second, C sama dengan 10 mikrofarad, dan R sama dengan 30 ohmega. Ditanya yaitu impedansi rangkaian atau yang disimbolkan dengan Z. Untuk pembahasannya, yang pertama-tama kita cari reaksi kapasitifnya, yaitu Xc sama dengan 1 per omega kali C. 1 per 2500 dikali 10 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 40 ohmega. Selanjutnya, setelah mendapatkan reaksi kapasitifnya, kita cari impedansi, yaitu yang disimbolkan dengan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat sama dengan akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan 50 ohmega. Jadi untuk soal ini, impedansi rangkaiannya sebesar 50 ohmega. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada rangkaian RLC atau kepanjangan dari resistor, induktor, dan kapasitor. Apa sih itu rangkaian RLC? Jadi rangkaian RLC itu adalah rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun baik secara seri maupun paralel. Disebut dengan RLC karena pada rangkaian ini menunjukkan simbol resistor yaitu R, induktansi L, dan kapasitansi yaitu C. Rangkaian RLC akan membentuk osilator harmonik dan beresonansi dengan suatu cara yang sama sebagai rangkaian RLC. Seperti rangkaian RC, rangkaian RLC juga terdapat dua jenis, yaitu rangkaian RLC seri dan rangkaian RLC paralel. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri merupakan rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Ketiga hambatan tersebut dialiri arus atau yang disimbolkan dengan I yang sama sehingga diagram fasor arus diletakkan pada T sama dengan 0. Pada rangkaian RLC seri, tegangan resistor yang disimbolkan dengan VR berada pada fase yang sama dengan arus. Tegangan induktor yang disimbolkan dengan VL mendahului arus sejauh 90 derajat dan tegangan kapasitor yaitu VC didahului arus sejauh 90 derajat. Yang kedua yaitu ada rangkaian RLC paralel, adalah rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Pada rangkaian RLC paralel terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi tiga, yaitu menuju ke resistor, induktor, dan kapasitor. Rangkaian RLC ini memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda dengan rangkaian lainnya. Sifat rangkaian tergantung dari besar hambatan yang dihasilkan oleh induktor dan kapasitor. Berikut merupakan sifat-sifatnya. Yang pertama, jika XL lebih besar daripada XC, maka rangkaian bersifat induktif dan V mendahului sebesar 0. Yang kedua, jika XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif dan I mendahului V sebesar 0. Dan yang terakhir, jika XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif dan V
serta I sefase. Resonansi pada rangkaian RLC. Terjadi resonansi pada rangkaian RLC jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif sama besar, yaitu XL sama dengan XC. Yang kedua, impedansi sama dengan hambatan resistor, yaitu Z sama dengan R. Dan yang ketiga, yaitu sudut fase sama dengan 0. Frekuensi resonansi. Menghitung besar frekuensi resonansi yang terjadi pada rangkaian RLC, yaitu dapat menggunakan rumus di bawah ini, yaitu Fr sama dengan 1/2pi akar LC, di mana Fr yang merupakan frekuensi resonansi, dan L induktasi induktor, dan C induktasi kapasitor. Agar lebih mudah memahami tentang rangkaian RLC, saya sudah siapkan satu buah soal, yaitu rangkaian RLC dengan R sama dengan 30 ohm dan induktasi sama dengan 40 mH dan kapasitor sama dengan 50 mikrofarad dihubungkan dengan sumber listrik. Tentukan frekuensi resonansi pada rangkaian tersebut. Diketahui resistor sama dengan 30 ohm, induktansi sama dengan 40 mH dan kapasitor sama dengan 50 mikrofarad. Yang ditanya yaitu frekuensi resonansi atau yang disimbolkan dengan F. Untuk pembahasannya, kita menggunakan rumus F sama dengan 1/2pi akar LC sama dengan 1/2pi akar 40 dikali 10 pangkat min 3 dikali 50 kali 10 min 6 sama dengan 1000/2pi akar 2 sama dengan 250/pi akar 2 Hz. Jadi, frekuensi resonansinya adalah 250/pi akar 2 Hz. Sekian dari penjelasan kami. Semoga apa yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kalian. Bila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.